Setiap orang tua pasti pernah merasakan satu hal yang sama, yaitu rasa khawatir terhadap anak-anaknya. Khawatir tentang pergaulan mereka di luar sana, cemas memikirkan masa depan mereka, tentang keselamatan hidup mereka, apakah kelak mereka akan tumbuh menjadi anak yang baik dan berbakti untuk orang tua, dan bahkan gelisah memikirkan rezeki anak-anaknya. Kita sudah berusaha sebaik mungkin, mendidik, menasehati, dan bekerja keras untuk mencukupi kebutuhan mereka. Namun ada hal yang tidak mampu kita jangkau sepenuhnya dengan usaha manusia, dan disitulah doa orang tua mengambil peran yang sangat besar. Karena itu, pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi 4 doa pendek yang diajarkan oleh para nabi dan diamalkan oleh orang-orang soleh untuk mendoakan anak-anak kita agar menjadi anak yang soleh dan solehah, berbakti kepada orang tuanya, dijaga oleh Allah dimanapun mereka berada, dan menjadi sebab datangnya rezeki dan keberkahan hidup bagi anak dan orang tuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dengan kasih sayangnya telah mempertemukan kita dengan majelis ilmu ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Saya mengajak para sahabat semua untuk menyimak pembahasan ini hingga selesai, karena doa-doa yang akan kita pelajari insya Allah bukan hanya bermanfaat untuk anak-anak kita, tetapi juga menjadi sebab kebaikan bagi kehidupan kita sendiri. Karena menyimak ilmu yang disampaikan dengan hati yang hadir, insya Allah menjadi jalan turunnya rahmat dan keberkahan Allah dalam hidup kita. Sahabat doa sapar yang dirahmati Allah, doa yang dipanjatkan orang tua untuk anak-anaknya termasuk doa yang mustajab. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 3 doa yang mustajab yang tidak diragukan lagi, yaitu doa orang tua untuk anak-anaknya, doa orang yang sedang bepergian, dan doa orang yang dizolimi. Hadis riwayat Abu Daud nomor 1536. Doa ini tidak diragukan lagi kekuatannya di sisi Allah. Anak-anak adalah investasi dunia dan akhirat. Ketika mereka menjadi anak yang baik, pahala terus mengalir sebagai amal jariah bagi orang tuanya, dan kebaikan mereka menjadi sebab Allah melapangkan rizki, menenangkan hidup, serta menjaga orang tuanya di dunia dan di akhirat. Karena itulah, para ulama menasihatkan agar setiap orang tua tidak pernah meremehkan doa yang keluar dari lisannya. Berikut ini 4 doa pendek namun sangat dalam maknanya yang dapat kita amalkan untuk mendoakan anak-anak kita agar mereka tumbuh dalam kebaikan dan berada dalam lindungan Allah. Doa pertama yang sangat dianjurkan untuk kita panjatkan adalah doa memohon agar anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solihah. Doa ini adalah doa yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, yang Allah abadikan dalam Al-Quran, Surah As-Saffat, ayat 100. Bacaan doanya adalah, Rabbi habli minas solihin. Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku keturunan yang termasuk orang-orang soleh. Makna soleh dalam doa ini bukan hanya tentang rajin beribadah, tetapi anak yang membawa ketenangan di rumahnya, berakhlak baik, menjaga adab, dan berbakti kepada kedua orang tuanya. Para ulama menjelaskan, ketika Allah menganugerahkan anak yang soleh, maka Allah juga menghadirkan ketenangan di hati orang tuanya. Bahkan, kebaikan anak-anak tersebut sering menjadi sebab Allah melapangkan rizki, menjaga kehidupan, dan mengalirkan keberkahan sepanjang hidup. Doa kedua yang perlu kita panjatkan adalah doa memohon keturunan yang baik. Doa ini dipanjatkan oleh Nabi Zakaria alaihissalam, sebagaimana Allah abadikan dalam Al-Quran, Surat Ali Imran ayat 38.
Bacaan doanya adalah, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah, innaka sami'ud du'a. Wahai Tuhanku, karuniakanlah kepadaku keturunan yang baik dari sisimu. Sesungguhnya Engkau maha mendengar doa. Makna dzurriyyatan thayyibah bukan hanya anak yang baik di masa kecilnya, tetapi anak yang terjaga akhlaknya, kuat imannya, dan baik masa depannya hingga dewasa dan akhir hayatnya. Anak yang baik menjadi penjaga bagi orang tuanya di akhirat, menjadi amal yang terus mengalir pahalanya. Dan seringkali doa ini Allah kabulkan dalam bentuk hidup yang lebih tenang, hati yang lebih lapang, dan urusan yang terasa lebih mudah untuk dijalani. Doa ketiga yang perlu kita panjatkan adalah doa agar anak rajin ibadah dan selalu mendirikan sholat. Doa ini juga dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam yang Allah abadikan dalam surat Ibrahim ayat 40. Bacaan doanya adalah, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati, Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan sebagian anak cucuku orang yang tetap melaksanakan sholat. Ya Tuhan kami, kabulkanlah doaku. Sholat adalah tiang agama dan penopang hidup seorang hamba. Anak yang terbiasa menjaga sholatnya, akan Allah jaga langkah hidupnya. Allah luruskan jalannya, dan Allah lindungi kehidupannya dimanapun ia berada. Ketika anak rajin beribadah dan menjaga sholatnya, orang tua merasakan ketenangan yang tidak tergantikan. Hidup menjadi lebih terarah, dan rizki pun sering datang tanpa disangka-sangka, sebagai buah dari ketaatan yang dijaga sejak dini. Doa keempat, agar anak-anak kita senantiasa berada dalam kasih sayang dan penjagaan Allah. Kita bisa mengamalkan doa berikut ini. Allahumma barik lana fi auladina wa dzurriyyatina wahfadhhum wala tadurrahum warzuqna birrahum. Artinya, ya Allah, berkahilah kami di dalam anak-anak dan keturunan kami. Jagalah mereka dari segala kejelekan. Jangan kau bahayakan mereka, dan berilah kami kebaikan mereka. Doa perlindungan ini adalah bentuk tawakal terdalam orang tua. Karena kita menyadari, tidak setiap langkah anak bisa kita awasi. Tidak setiap bahaya bisa kita cegah, namun Allah Maha Melihat dan Maha Menjaga. Kita memohon agar Allah melindungi anak-anak kita dari segala keburukan, dari perbuatan maksiat yang merusak hati, dan dari bahaya yang tampak maupun yang tersembunyi. Kita titipkan mereka dalam penjagaan Allah dimanapun mereka berada, di rumah, di perjalanan, maupun di tengah pergaulan. Ketika anak berada dalam penjagaan Allah, hati orang tua pun diliputi ketenangan batin, bukan karena merasa paling mampu menjaga, tetapi karena yakin bahwa Allah tidak pernah lalai menjaga hambanya yang berserah diri dan terus bermunajat. Dan dari ketenangan batin itulah, doa-doa yang kita panjatkan menjadi lebih hidup dan penuh harap. Lalu muncul pertanyaan yang sering terlintas di hati banyak orang tua. Bagaimana cara mengamalkan doa-doa ini agar benar-benar menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari? Doa-doa ini tidak sulit dan tidak memberatkan. Ia bisa dibaca kapan saja, di waktu lapang maupun sempit, karena Allah Maha mendengar dalam setiap keadaan hambanya. Namun jika ingin menghadirkannya dengan lebih khusyuk, bacalah setelah sholat fardu, saat hati masih lembut dan jiwa sedang dekat dengan Allah. Atau bisa dibaca pada saat sujud terakhir dalam sholat, karena disitulah keadaan terdekat seorang hamba dengan Robnya ketika sedang bersujud. Doa-doa ini juga bisa digabungkan dengan doa rutin yang biasa kita panjatkan setiap hari. Tidak perlu panjang, tidak perlu berat. Yang terpenting adalah istiqomah. Sebab dalam pandangan Allah, amalan yang terus dijaga walau sedikit lebih dicintai daripada amalan yang banyak tetapi jarang dilakukan. Sahabat yang dirahmati Allah, ketika kita terus berusaha menjaga dengan istiqomah,
Disitulah kita diingatkan pada satu hakikat yang sangat menenangkan hati, bahwa anak-anak kita sejatinya bukan milik kita sepenuhnya, melainkan titipan dari Allah yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Karena itulah, doa menjadi bentuk cinta yang paling tinggi dari orang tua, bukan sekedar kata-kata, tetapi pengakuan bahwa kita menyerahkan masa depan anak-anak kita ke dalam penjagaan Allah yang Maha mengetahui segala keadaan. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, dosa yang disengaja maupun yang tak kita sadari. Semoga Allah menganugerahkan kepada kita anak-anak yang solih dan solihah, yang berbakti kepada orang tua, yang menjadi cahaya di dunia dan penolong di akhirat kelak. Ya Allah, berkahilah hidup kami, cukupkan rizki kami dengan rizki yang halal, baik, dan menenangkan. Lindungilah keluarga kami dalam penjagaan-Mu dimanapun kami berada. Mudahkan segala urusan dan hajat kami, dan jadikan doa-doa ini sebagai sebab turunnya rahmat, ketenangan, dan keberkahan dalam hidup kami. Semoga Allah menjaga hati kita dalam keimanan, menyatukan keluarga kita dalam kebaikan, dan mengumpulkan kita kembali dalam majelis ilmu yang membawa keberkahan. Semoga apa yang disampaikan menjadi pengingat yang lembut, menjadi amal jariah yang tak terputus. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.